الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur, dan menceritakanlah siapa kamu ya Muhammad, fil kitab, di dalam Alkitab yaitu Al-Quran, Maryama, pada Siti Maryam. Ayat khabaraha, maksudnya adalah ceritanya Siti Maryam. Idin tabadat, di dalam masanya. Hina intabadat, hinan tabadat. Hinan tabadat, maksudnya adalah di dalam masanya menjauh siapa Maryam min ahliya, daripada keluarganya Maryam, makanan pada satu tempat, syarqiyan, di arah timur. Syarqiyan, di arah timur. I'tazalat, artinya i'tazalat, mengasingkan diri siapa Maryam, fi makanin, di dalam satu tempat, nahwa syarqi, diumpamanya arah timur, minad dari, daripada rumahnya. Fattakhadzat, maka mengambil Siti Maryam, maksudnya adalah mengadakan Siti Maryam, mengadakan min dunihim, daripada arahnya annas, dari arahnya manusia, hijaban, pada penutup, artinya penghalang. Arsalat, artinya adalah mengadakan, cara arsalat menglembrehno atau mengadakan Maryam, sitron, pada penutup, tastatiru, yang menutup siapa Maryam, bihi, dengan siter, litufalliya, supaya menyisir rambutnya atau membuka, ketika membuka siapa Maryam, roksaha, pada kepalanya Siti Maryam, ausiyabiha, atau dalam keterangan maksudnya atau pakaiannya Maryam, autagtasila, atau supaya mandi Maryam, min haidiha, daripada haidnya Maryam. Ketika itu sedang membuka, Siti Maryam sedang membuka kepalanya. Dalam yang lain dikatakan adalah pakaiannya lagi santai, tapi menutup diri, tidak kelihatan orang lain gitu ya, tidak kelihatan tempatnya tersendiri, karena Siti Maryam itu tempatnya khusus, kayak punya kamar khusus gitu, punya kamar khusus, atau sedang atau sehabis mandi daripada haidnya. Ini penjelasan tafsir seperti itu, beberapa pandangan tafsir. Farsalna, maka kemudian mengirim siapa kami Allah, ilaiha, kepada Maryam, ruhana, pada ruh kami, maksudnya adalah Jibril. Maksudnya ruhana, ruh kami itu maksudnya adalah Jibril. Watamasalah, maka kemudian menyerupai Jibril. Watamasalah, maka menjelma. Watamasalah, maka menjelma siapa Jibril lah kepada Maryam, ba'da lubsiha, setelah memakainya Maryam, siyabha, pada pakaiannya Maryam. Malaikat Jibril itu menjelma basaran, pada seorang manusia, sawiyan, yang sempurna. Etamul khalqi, maksudnya adalah sempurna penciptaannya, jadi manusia yang sempurna. Qalat, berkata siapa Maryam,
Ini sesungguhnya saya a'udzu mohon perlindungan siapa saya birrahman dengan Allah yang mempunyai sifat Rahman, minka dari kamu, in kunta jika ada siapa kamu taqiyan itu orang yang bertakwa. Fatantahi maka pasti kamu bisa menghindari. Fatantahi maka tentu kamu bisa menghindari ani daripada saya bita'awudi sebab mohon perlindungan saya. Terus karena ini kan kaget Siti Maryam di kamar sendiri tiba-tiba ada laki-laki, ada kelihatan berbentuk manusia sempurna. Terus kemudian Siti Maryam berdoa a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi makanya ini pentingnya berdoa. Jadi ketika ada hal-hal yang membahayakan itu berdoa seperti ini, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi khususnya perempuan harus banyak doa ya. Perempuan itu harus banyak doa. Perempuan itu lemah. Karena di antara lemahnya perempuan itu karena dia sering menghadapi menstruasi. Dalam keadaan menstruasi itu orang-orang perempuan jarang yang jarang wiridan. Kan dirinya tidak sholat, tidak baca Al-Quran, tidak apa. Sehingga kadang-kadang lemah ini perempuan ketika dalam keadaan seperti ini. Maka ketika diserang oleh sihir-sihir, oleh gangguan-gangguan itu gampang masuk perempuan itu. Makanya jangan walaupun dalam keadaan halangan harus tetap punya wiridan-wiridan yang rutin diamalkan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya, seperti a'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. Seperti doa baca doa zikir itu ya. Harus kalau perempuan itu kalau orang-orang ahli sihir itu orang-orang ahli sihir katanya itu cuma sekedar dipandang dengan mata, kadang-kadang pakai rokok, kadang-kadang pakai minuman, kadang-kadang pakai apa itu sudah memengaruhi sihirnya sudah bisa masuk, magicnya sudah bisa masuk. Nah ini ceritanya, ini yang diambil daripada pelajaran Siti Maryam. Siti Maryam tiba-tiba ada orang masuk ke kamarnya. Maka kemudian Siti Maryam yakin kalau sudah berdoa seperti itu kamu pasti tidak akan bisa melakukan kejahatan kepada saya karena doanya Nabi Siti Maryam ini. Qala berkata siapa Jibril, rohana ini roh kami artinya adalah Jibril itu, innama ana sesungguhnya saya itu rasulun itu seorang utusannya Allah. Rasul rabbika rabbiki itu adalah utusan Tuhanmu. Saya ini adalah utusan Tuhanmu wahai Maryam li ahaba supaya memberikan siapa saya laki kepada kamu gulaman pada seorang anak laki-laki, gulaman pada seorang anak laki-laki zakiyan yang suci, zakiyan yang suci bin nubuwah dengan kenabian. Qalat maka berkata Siti Maryam, anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar. Qalat berkata Maryam, anna yakunu bagaimana ada li pada saya gulamun punya anak walam yamsasni dan tidak pernah menyentuh ni kepada saya siapa basarun seseorang manusia bitazawujin dengan kawin. Saya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, tidak pernah karena juga saya tidak kawin, tidak menikah dengan laki-laki. Bagaimana saya punya anak? Walam aku dan tidak ada siapa saya. Bagian itu orang yang jahat, orang ahli maksiat. Bagian itu orang yang bago, orang yang jahat, ahli maksiat, yang suka pacaran, yang perempuan gampangan, yang disebut dengan perempuan PSK. PSK itu saya bukan orang pelacur, saya ini orang baik-baik. Walam aku dan tidak ada siapa saya. Itu bagian itu orang yang lacut, orang yang jahat. Maksudnya adalah zaniatan artinya tukang zina. Bagaimana aku kok bisa punya anak?
Qala berkata siapa Jibril amru tawi perkara kadzalik seperti itulah min khalqi ghulamin daripada menciptakan makhluk apa itu anak minka daripada kamu min ghairi abin minki daripada kamu Maryam min ghairi abin daripada tanpa bapak. Qala berkata Jibril, qala bersabda siapa Rabbuki Tuhan kamu, huwa utawi khalqu ghulam menciptakan anak itu, alayya atas diri saya itu hayyinun itu perkara gampang. Saya menciptakan anak itu perkara gampang. Ai bi ayam fukha. Maksudnya lah dengan supaya meniupkan. Bi amri dengan perkara saya, bi amri dengan amar saya, perintah saya. Jibril fik di dalam kamu fatahmali maka akan mengandung siapa kamu bihi dengan ghulam walikaunima dan karena supaya adanya perkara zukira itu sebut apa fi makna illah itu di dalam makna ngil illah suatu alasan atfun alaih itu ataf padanya walina ja'ala dan supaya menjadikan siapa kami kepada ghulam ayatan sebagai tanda linnasi pada manusia ala kudratina atas kekuasaan kami Allah warahmatan dan kasih sayang minna daripada kami liman amana liman pada seseorang amanah yang beriman siapa man bihi dengan ghulam dengan ghulam Nabi itu putranya Siti Maryam itu wakana dan ada apa khalqu apa penciptaannya ghulam itu amron itu suatu perkara magdian yang sudah diputuskan bihi dengan ghulam fi ilmi di dalam ilmu saya fanafakha maka kemudian meniupkan siapa Jibril malaikat Jibril fi jayfi dar'iha di dalam apa itu gulon klambine leher apa itu dari leher baju kurungnya dari gulon itu leher kelambi kurungnya Maryam. Maksudnya bagian leher itu apa namanya? Gulon. Apa? Kerah baju kurungnya Siti Maryam. Fa ahassat maka merasa siapa Maryam bil hamli dengan mengandung. Fi batniha di dalam perutnya Maryam musawwiran hale diserupakan fahamalat maka kemudian mengandung siapa Maryam kepada ghulam fantabadat maka kemudian menjauh siapa Maryam ayatanahat Allah nyingkrih ya menjauhkan diri siapa Maryam dengan sebab hamil itu sebab hamluha sebab mengandungnya Maryam makanan pada satu tempat qosiyan yang jauh ai ba'idan maksudnya jauh min ahliya daripada ahlinya Maryam fa'aja'ah maka mendatangi kepada Maryam ai ja'arnya mendatang biha dengan Maryam apa al-makhadhu apa itu sakitnya melahirkan apa ngelarani mau melahirkan waja'ul wiladah artinya maksudnya adalah sakit mau melahirkan ila jid'in nakhlati pada pokoknya kurma litak tamida supaya berpegangan siapa Maryam alaihi atas nakhl jid'un nakhlah fawaladat maka kemudian melahirkan siapa Maryam wal hamlu dan utai mengandung wa taswiru dan pembentukannya di dalam perut itu wal wiladah dan melahirkan itu fi sa'atin di dalam 1 jam jadi 1 saat saja tidak lama tidak kalau mengandungnya orang kan sampai 9 bulan ini cepat jadi merasa di dalam perutnya ada mengandung terus kemudian menjauh dari keluarganya terus kemudian melahirkannya
Qalat berkata Maryam, ya laitani, la ya laita, duhai andekan aku, aduhai andekan aku, duhai andekan aku, aduhai andekan alangkah, ya laita andekan aku, mitu itu mati siapa saya, qabla hadza sebelum ini, perkara ini, wa kuntu dan ada siapa saya itu nasyan, itu manusia mansian yang dilupakan. Saya itu tidak ada apa-apanya, saya biar andaikan aku, kenapa aku sampai punya menyakiti sakit melahirkan ini, kenapa aku hamil, kenapa aku gini-gini, namanya manusiawi, itu namanya manusiawi karena akan menghadapi gimana nanti ya. Wa kuntu nasyam mansiya, ay syai'an sesuatu matrukan yang ditinggalkan. La yu'rafu tidak dikenal siapa saya, waliyuzkaru dan tidak pernah diingat diri saya. Fanada maka memanggilha kepada Maryam, min tahtiha daripada bawahnya Maryam. Ay Jibril maksudnya adalah panggilan daripada Jibril. Wa kana dan Jibril asfal itu lebih bawah minha daripada Maryam. Allah tahzani, janganlah kau susah, jangan bersusahlah siapa kamu wahai Maryam. Qad ja'ala sungguh menjadikan siapa Rabbuki Tuhan kamu, tahtaki di bawah kamu sarian itu ada air yang mengalir. Nahra ma'in adalah air sungai air. Ada nahar sungai daripada air. Karena ada nahar in kota sudah terputus nahar. Wahuzi dan menggoyangkanlah siapa kamu, ilaiki kepada kamu bijidin nahlah dengan bijidin nahlati itu dengan pokoknya korma. Kanat ada korma ya bisatan itu kering. Wal ba'dal zaidah itu tambahan. Bijidinah dengan pokok korma. Tusokit maka akan merontokkan siapa kamu. Aslu tusokit bita'ain dengan 2 ta. Kulibat diganti asalnya yang kedua sinan pada sin. Wa udghima dan diidghamkan sana fi sin ta fi sini dalam sin. Wa fi qiraatin dalam satu bahasa tarkuha itu meninggalkan ta. Alaiki atas diri kamu rutoban pada korma. Tamyiz apanya rutoban kormanya? Tamyizun janian yang yang sudah masak. Sifatuhu artinya sifatnya korma. Fakuli maka makanlah siapa kamu minar rutob daripada itu korma. Wasrobi dan minumlah siapa kamu minasirri daripada air yang mengalir. Waqarri dan waqarri dan senanglah siapa kamu, waqarri dan membahagiakan siapa kamu, ainan pada hati kamu, mata kamu. Artinya waqarri aini dan menyenangkanlah mata kamu. Bilwawi dengan wawu. Tamyizun muhawwalun yang dipindah minal fa'il. Litaqarra agar supaya senang menyenangkan ainaiki pada mata kamu dengan itu anak. Itu sakin artinya adalah tenang siapa kamu, falatatmah maka jangan melirik kanan kiri siapa kamu ila ghairi pada selainnya selainnya gulam. Kamu tidak usah tengok kanan kiri wis sudah kamu bahagia, kamu senang. Fa imma fi idghamun nun in sartiyah fi ma zaidah. Fa imma maka jika taroyinna maka melihat sungguh siapa kamu. Khudibat dibuang minhu daripada tarayin lamul fi'il. Lamnya fi'il ya. Terus wa ainahu dan ainnya wa ainahu dan ainnya. Wa ulqiyat dan ditemukan
apa harakatnya ala ra atas ra taroyinna ain itu pada apa pada ra wa kusirat dan dikasrah pa ya dhamir liltika isakirin karena bertemunya dua sukun minal basyari daripada manusia ahadan pada seseorang fayas'alu maka akan bertanya kepada kamu anwaladika pada kamu anwaladika daripada anak kamu faquli maka mengucapkanlah siapa kamu ini sesungguhnya saya nazar siapa saya lirrahmani pada Allah yang sifat Rahman sauman pada puasa imsakan artinya menahan diri anil kalam daripada bicara fi sya'ni di dalam apa itu keadaannya walad wa ghairi dan selainnya walad minal anasi daripada manusia bidalilin dengan satu dalil falam ukallimal yauma insiya falan ukallima maka tidak akan bicara siapa saya al yaum pada hari ini insian pada manusia ba'da zalika artinya setelah melahirkan itu fa'atat maka mendatangi Maryam bihi dengan hulam anaknya itu qaumaha pada kaumnya Maryam tahmilu yang membawa Maryam kepada hulam halun itu suatu keadaan fara'auhu maka melihatlah kaumhu kepada hulam qalu berkata siapa kamu ya Maryam wahai Maryam laqad ji'ti sungguh mendatangkan siapa kamu syai'an pada sesuatu varian yang besar kemungkarannya ay aziman artinya yang besar haitsu hataiti sekiranya mendatangkan siapa kamu biwaladin dengan suatu anak min ghairi abin daripada tanpa bapak ya ukhta Harun wahai saudarinya Harun Nabi Harun maksudnya wa ta Harun ya ukhta Harun wa rajulun saleh maksudnya adalah saudaranya Harun wa ta Harun rajulun saleh itu adalah seorang rajul yang saleh syabihatu artinya yang menyerupainya Harun fil ifah di dalam di dalam menjaga dirinya daripada perkara haram maupun subhat. Ifah di dalam menjaga dirinya dari haram maupun subhat. Maka na abuki mra'as sauin. Maka tidak ada siapa abuki bapakmu wahai Maryam amra'as sauin itu orang pelaku kejahatan. Orang yang orang yang suka melakukan kejahatan. Maksudnya adalah zanian, bapak kamu itu bukan orang tukang zina. Wa makana dan tidak ada siapa ummuki ibu kamu bagian itu seorang tukang zina juga. Zaniatan artinya adalah tukang zina. Tukang zina. Famin aina laki hadzal walad. Famin aina maka dari manakah laki bagimu wahai Maryam hadzal walad ini anak. Fa asyarat maka memberi isyarat siapa Maryam lahum pada orang banyak ilaihi dengan anaknya gulam. Kallimu bicaralah kamu semuanya kepada anakku ini. Qalu berkata siapa mereka? Kaifa bagaimana nukallimu bicara siapa kami? Man pada seseorang kana ada siapa man? Wujidarnya maksudnya ditemukan fil mahdi di dalam ayunan. Sobian dalam keadaan kecil, masih dalam keadaan kecil. Ini Siti Maryam ini di antara tadi disampaikan manusiawi karena bagaimana coba kau bayangkan seorang perempuan melahirkan sendiri. Orang melahirkan kalau sekarang sudah ada bidannya, ada yang suka merawatnya. Ini melahirkan sendiri, bayangkan melahirkan sendiri, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada segala macam. Mau melahirkan sendiri, bingung apa bingung? Bingung apa bingung? Bingung. Gimana ini sangat bingung, membingungkan. Sampai ada sampai ada penyampaian secara manusiawi Siti Maryam, andaikan aku ini laitani mitu qabla hada. Andaikan aku mati sebelum ini sehingga saya ini termasuk manusia yang dilalaikan. Tidak pernah ada itu, diriku biar tidak pernah ada. Karena saya menghadapi sesuatu seperti ini.
Maka kemudian disampaikan, Maryam, mana Maryam, ojo susah kamu Maryam. Kau jangan susah karena kamu sekarang ini pokoknya dicukupi. Urusan kamu dicukupi. Kamu di bawah kamu itu ada air. Orang melahirkan butuh air. Di bawah kamu itu yang kamu melahirkan itu sudah ada apa? Ada sungai air, ada aliran air di bawah kamu. Maka nanti di situ akan mengalir air. Kamu bisa mengalir untuk minum, untuk membersihkan bayi, untuk segala macam membersihkan diri kamu. Ada air di situ. Terus kemudian di situ ada pohon korma. Pohon kormanya kering. Apa itu? Gerakkan saja. Korma itu akan menurunkan apa itu? Korma yang segar untuk dirimu. Masya Allah, ini keramatnya Siti Maryam. Kemudian dari situ kemudian apa? Fakuli wasrobi, silakan kau minum, silakan kau makan, silakan kau minum. Wa qurri aini, dan berbahagialah kamu hai Maryam, berbahagialah kamu. Berbahagia kamu karena kamu dianugerahkan keturunan. Nanti kamu akan berjumpa dengan orang. Kau bawa saja anak kamu bawa ke masyarakat kamu. Masyarakat jual ke sana. Maka begitu di masyarakat orang heboh. Maryam yang tidak tahu menau, tidak pernah nikah, tidak pernah punya suami, tiba-tiba bawa anak. Ya, tiba-tiba bawa anak. Iya, si Maryam heboh apa heboh? Heboh. Kalau itu jangan terus ditiru sekarang. Begitu berangkat sekolah pulang bawa anak. Iya. Sekarang banyak orang yang naudzubillah summa naudzubillah, katanya berangkat sekolah pulang-pulang hamil. Naudzubillah. Katanya kuliah tiba-tiba. Perempuan hati-hati ya. Kalau perempuan itu sudah dihamili, harga diri kau sudah jatuh, tidak ada nilainya lagi. Ya, biasanya cara-cara orang itu begini. Perempuan itu dihamili, ya. Begitu sudah dihamili, kalau sudah ada harganya, kamu nikah sama saya, tapi kamu harus ikut agama saya. Ya. Oh, tidak mau kamu kalau tidak mau, siapa yang mau sama kamu? Kamu sudah tidak punya nilai lagi tuh. Harganya kamu udah nilai. Itu banyak kasus orang yang murtad itu gara-gara model seperti ini, karena dibikin jatuh dulu harganya, ya. Jatuh dulu harganya. Kalau kamu masih belum hamil, kalau kamu tidak hamil, maka harganya kamu itu ibaratnya masih di pajangan di toko yang masih bagus, ya, paham? Istilahnya yang apa itu? Kalau beli baju yang masih baru, yang masih ada segelnya, masih segala macam, itu baru harganya nilainya tinggi apa tidak? Harganya tinggi. Tapi kalau kau sudah hamil dulu, langsung jatuh ke cakar bongkar. Cakar bongkar. Oh, macam-macam. Nah, enggak ada yang mau sama kamu. Wong kamu tingkatnya juga cakar bong. Makanya perempuan jangan suka dicakar-cakar, dibongkar bong. Ada yang suka dicakar-cakar, dibongkar-bongkar? Ada apa tidak? Nauzubillah summa naudzubillah. Kadang juga mentalnya itu, jadi perempuan itu jangan bermental cakar bongkar gitu, mau dijual murah-murahan, ya. Harga diri kamu dijual murah-murahan. Nauzubillah summa naudzubillah. Maka kemudian kamu nanti kamu ditanya tentang gulam ini, anak kamu ini. Anak kamu kalau ditanya tentang kau punya putra ini, kau bilang saja, saya saat ini sedang puasa, tidak mau bicara tentang anakku ini. Kalau kamu mau tanya anakku apa masalah diriku dan anakku, tanya saja sama anakku. Orang-orang, bagaimana aku tanya sama anakmu baru lahir, anak kamu masih dalam ayunan. Masa saya mau bicara sama anak? Bicara saja, tanya kepada anakku. Maka langsung ditanya, ini masih bayi, baru lahir ini putranya Siti Maryam. Begitu baru lahir ditanya, berkata siapa? Gulam, anaknya putranya Siti Maryam. Ini sesungguhnya saya itu Abdullah, itu hambanya Allah. Ata memberikan ini kepada saya kitab kitab Injil. Al-Injil maksudnya adalah Injil. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah ini kepada saya nabiyan, pada seorang nabi. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah ini pada saya mubarakan, yang diberi berkah. Nama kuntu, dimanapun ada siapa saya.
Nafa'an artinya yang memberikan manfaat, linnasi pada manusia. Ihbarun itu memberi kabar, bima dengan perkara, kutiba yang ditulis Allahu pada ma. Wa auso dan memberikan wasiat siapa Allah ni kepada saya, bisolati dengan menjalankan solat, wa zakati dan berzakat. Amaro perintah siapa Allah ni kepada saya bima dengan keduanya artinya solat dan zakat. Madum tu selagi ada siapa saya hayan itu hidup. Hayan itu hidup. Wabarran dan yang berbakti biwalidati dengan ibu saya. Tidak ada bapaknya karena tidak ada bapaknya. Wabarran dan berbakti biwalidati dengan ibu saya. Mansubun yang dinasakan bija'alani muqaddaran yang dikira-kirakan. Walam yaja'al dan tidak menjadikan siapa Allah ni kepada saya jabbaron orang yang sombong, orang yang takabbur, ay muta'aziman yang merasa agung, merasa besar. Itu coba jangan merasa besar, ya jangan merasa sombong, wah, aku itu besar, aku ini keturunan nabi, aku keturunan aku keturunan raja, aku keturunan darah biru. Ojo sombong. Orang kalau sombong kan dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Siapapun juga ente, sombong akan dihancurkan oleh siapapun juga ente, siapapun juga ente akan dihancurkan oleh Allah. Jangan sombong. Tokoh paling sombong itu diantaranya adalah yang sudah diceritakan pada kita semua, Fir'aun, sombong dengan jabatannya, betul? Qarun sombong dengan harta bendanya, dihancurkan semua oleh Allah. Tinggal menunggu waktu saja. Abu Lahab, Abu Jahal sombong, hancurkan oleh Allah. Putranya Nabi Nuh sombong, enggak mau menerima nasihat, dihancurkan oleh Allah. Maka siapapun juga jangan sombong. Jangan sombong di muka bumi, jangan sombong. Paham apa paham? Sombong dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Walam yaj'al dan muta'adziman saqiyan yang celaka, ay asyan yang durhaka li rabbi pada Tuhannya, li rabbi pada Tuhannya orang. Wassalamu dan semoga keselamatan minallahi daripada Allah alayya atas diri saya yauma wulidu di dalam hari dilahirkan siapa saya, wa yauma amutu di dalam hari amutu meninggal siapa saya, wa yauma ub'atsu dan di dalam hari ub'atsu dibangkitkan siapa saya, hayyan dalam keadaan hidup. Yuqal diucapkan fi di dalam ini Isa ma taqaddama yang telah lalu fi Sayyid Yahya di dalam Sayyid Yahya juga. Qala ta'ala kepada hal ini disampaikan juga kepada Yahya, ya. Dzalika Isa bin Maryam. Dzalika Isa bin hayyan dalam keadaan hidup. Yuqal fi ma taqaddam fi Sayyid Yahya fi Sayyid Yahya. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Nanti sore kita ngaji lagi. Wallahu Fatihah.